Vin, Ya. cerita-cerita nih, kami kan dulunya seorang guru, Vin. Benar. Kok kenapa Vina ini mau nih berjoin di bisnisnya Sekwis, Vin? Apa yang membuat Vina itu menarik di bisnis ini, Vin? Ya, Chris, thank you kesempatannya. Jadi saya rasa semua orang, sama juga mungkin Christiana juga, siapa sih yang mau jadi agen asuransi ya? Nggak pernah nih ada di bayangan, di pikiran kita, aku maunya cita-citanya nanti jadi agen nih, nggak ada gitu. Tapi suatu hari, saya ini mau cari polis asuransi untuk diri sendiri, Chris. Nah, jadi mau cari polis asuransi sendiri, Ya. kemudian udah keliling nih ke 9 perusahaan asuransi, Wow, 9 hingga perusahaan. akhirnya, Okay. ya, karena saya dulunya itu kan, kalau keuangan itu pas-pasan, Chris. Jadi, pas-pasannya bukan kayak sekarang ya, Chris ya. Kalau sekarang kan pasnya, pas mau makan ada duit, pas mau jalan ada duit. Kalau dulu enggak, bener-bener pas-pasan banget ya, Chris ya. Nah, jadi agak hemat tuh. Jadi dulu tuh hemat banget. Jadi cari bener-bener uang itu harus disisihkan ke tempat yang benar. Jadi carinya itu selektif banget. Akhirnya cari ke lebih dari 9 perusahaan asuransi, terus akhirnya ketemu yang namanya Sekwis. Nah, akhirnya mau ambil polis di Sekwis kan, Chris kan. Nah, singkat ceritanya, pikir-pikir kalau gimana caranya bisa hemat saat itu. Nah, kalau misalnya mau minta komisi, potong komisi dari agent, kan agak gimana ya, Chris ya? Karena saya ini kan seorang guru, Chris. Jadi saya tahu yang namanya etis lah, etika gitu lah. Jadi kayaknya kalau kita minta komisi dari agent, dari sesama kita tahu pekerja jasa itu ya dapat uangnya dari jasa yang dia berikan kan. Jadi kalau kita minta komisi kan nggak etis banget, nggak etika gitu. Jadi saya mikir, gimana kalau enggak saya jadi agent aja gitu. Nah akhirnya saya memutuskan tuh jadi agent karena pengen beli polis untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Tapi ada sebuah kejadian di 28 hari, tepat 28 hari setelah polis kami terbit, itu cici saya mengalami yang namanya kecelakaan, sehingga beliau itu harus ke rumah sakit, operasi kecil. Nah, saat itu menghabiskan biaya sebesar 25 juta, Chris. Dan saat itu, jujur, Chris, di rekening saya tidak ada uang 25 juta. Di rekening cici saya juga tidak ada uang 25 juta. Tapi bersyukurnya, berkat tidak punya asuransi, Chris, 25 juta itu dibayarkan oleh perusahaan asuransi, Chris, yaitu Sekwis Life. Luar biasa sekali, Vina. Jadi saat itu saya berpikir, kenapa tidak saya jalankan bisnis ini lebih serius? Karena di bisnis ini saya bisa membantu orang-orang. Saya saat itu sudah membantu keluarga saya sendiri, saatnya saya membantu orang yang saya sayangi, teman-teman baik saya, dan orang-orang di sekitar saya. Dari situlah saya berkomitmen untuk jadi agen asuransi. Jadi benar-benar agen asuransi sebagai profesi, bukan sekedar mendapatkan komisi saja. Ya, thank you Vina. Jawabannya luar biasa sekali ya Vina. Jadi alasan Vina mau join di bisnis Sekwis ini karena Vina lagi mencari asuransi pertama kalinya ya. Dan hitung-hitung lebih cuannya itu jadi agen aja ya Vina ya. Wah, luar biasa sekali suksesnya sampai hari ini ya. Dan seterusnya ya Vina. Wah, luar biasa Vina. Thank you Vina. Oke, kita beralih nih ke William Aman ya. Ya, halo. Ya, gimana? Ko William Aman ini kan dulunya seorang pengusaha ya, Ko ya. Yang benar. Seperti saya tahu dan teman-teman tahu, untuk pengusaha ini penghasilannya stabil kok setiap bulannya. Tapi kenapa sih di tahun 2006 Koko ini memilih untuk join di Sekwis? Alasannya kenapa kok? Jadi, thank you ya, Christiana. Jadi ceritanya begini, di awal mulanya itu kenapa saya bisa join tuh karena pertama itu adalah kejebak gitu loh. Teman-teman tahu kenapa kejebak? Nanti saya akan cerita. Kenapa kejebak aja saya sekarang ketawa-ketawa. Biasanya kalau kejebak itu ya akan sedih biasanya ya. Ini saya cerita dulu. Sebelum saya kejebak ini, basic saya, background saya itu adalah pengusaha. Pengusaha apa saja, dari berbagai bidang, bisa dari jasa, dari goods, dari insurance pun ada ya. Itu saya brokerkan segala macamnya. Namun, namanya ya kita itu kan namanya kita berusaha, tapi ada kalanya bisnis itu tidak berjalan dengan lancar. Ada yang berjalan dengan lancar, namun ada jedanya gitu. Tetap ada masanya untuk tidak bisa produktif lagi. So ada salah satunya yang bankrupt ya, beneran bankrupt itu beneran dari nol lagi. Tapi ada beberapa yang masih bisa menghasilkan, cuma tidak everlasting lagi gitu loh. Jadi singkat ceritanya itu
pada saat masa-masa saya lagi blank ya, lagi nggak tahu mau ngapain lagi, ya namanya anak muda kan lasak ya, harus ke kiri dan ke kanan bagaimana cara menghasilkan 1.000 jadi 1 juta lah, kira-kira begitulah ya. Prinsip anak muda bagaimana cara cepat kaya gitu loh. Jadi memang pernah dikenalkan dengan beberapa cara-cara cepat gitu loh. Namun saya nggak indahkan juga. Alhasil kenapa saya bilang kejebak ini karena teman-teman kalau mau tahu yang jebak saya itu jujur itu mama saya sendiri, mama kandung ya. Mungkin di sini ada Mama Linda ya. Ya itu jebak saya beneran-beneran dari dulunya. Jadi, namun kenapa saya ketawa juga? Nanti saya cerita kenapa saya ketawa setelah kejebak. Alhasil istilahnya diminta saya itu tolong dong ikut dong seminar gitu loh. Ada keluar kota nih enak nih, ada jalan-jalan gitu loh. Oke lah daripada saya suntuk, oke saya pergi gitu loh. Alhasil sampai di sana ternyata setelah saya lihat ke dalam saya melirik, oh my god. Ini Sequis Live dulunya. Sekarang Sequis Live. Ini jobnya Mami selama 10 tahun belakangan. Ma, ini kenapa saya disuruh kemari? Apakah saya memang hanya ikut? Oh, mungkin spanduknya aja sih di depan ya gitu ya. Setelah masuk ke dalam, ya karena saya kan nggak banyak berbicara ya selama perjalanan sampai keluar kota itu. Setelah sampai ke dalam, oh, diarahkan kepada seminar ya. Seminar itu mungkin seminar pelatihan ya, bukan seperti seminar seperti ini. Seminar pelatihan, diajarin bagaimana stepnya dari awal, ya mungkin nanti sampai kemana-mana. Dari pertama itu saya Mami ngejebak ini, ngapain saya disuruh kemari? Padahal sebelum saya di sini, saya udah kasih tau Mami, saya Mi ya, selama 6 tahun ya, sebelum di sini 6 tahun tuh saya udah bisa dapat uang sendiri ya, saya tuh mau ngasih duit sama Mami gitu loh. Jadi saya nggak mau ikut dengan jobnya Mami, karena kenapa nanti dibilang saya cuma meneruskan legasinya Mami gitu loh. Mami lah yang membawa segala keberuntungan. Karena Mami lah saya sukses hari ini, saya nggak mau seperti itu gitu loh. Jadi nggak mau dibuang gitu loh predikatnya seperti itu gitu loh. Namun setelah di dalam itu, hari pertama saya merasa, oh, oke lah, keberatan. Setelah lewat makan siang, ternyata menarik ya. Sequis ini menarik ya, ternyata ya. Oh, ada jenjang karirnya. Oh, ini bisa panjang loh. Ini ada opsinya ketika kita nggak bisa ini lagi. Oh, banyak ya. Oh, banyak orang-orang positif seperti itu. Dan ternyata banyak-banyak ada orang yang sharing, ternyata, oh, bisnis ini udah jalankan sekian lama gitu. Yang selama ini saya tutup telinga budek ya. Ya, alhasil setelah 3 hari 2 malam, saya dengar, ini saya kejebak, oke juga gitu loh. Kejebaknya enak ya, lumayan lah gitu loh. Saya jalani gitu. Sampai hari ini saya jalani seperti itu. Tapi asal muasalnya itu saya thank you banget sama Mami yang ngejebak banget. Kalau enggak, saya nggak sukses hari ini. Oke, luar biasa sekali ya, Ko William Aman. Karena terjebak, hari ini Ko William Aman bisa mendapatkan berbagai prestasi di Sequis. Bahkan sekarang ini Ko William Aman adalah seorang kepala cabang milenial ya, Ko. Wah, jadi Ko William Aman harus berterima kasih ya kepada mamanya nanti ya setelah ini. Oke, kita lanjut dengan Vina lagi. Nah, Vin, saya lihat ya, Vina ini setiap tahunnya dari pertama kali Vina join, setiap tahunnya Vina mencetak prestasi dari trip jalan-jalan gratis, Founder Cup, dan Vina juga bisa membeli aset dari Sequis, mobil dan rumah pertamanya Vina. Luar biasa sekali nih Vina. Boleh dong di-sharingkan Vina apa sih yang Vina lakukan sehingga setiap tahunnya bisa mencetak prestasi ini Vina? Ya, Chris. Luar biasa ya tadi ya cerita dari Ko William Aman bisa sampai kejebak ya. Kalau saya menyerahkan diri ya. Nah, jadi apa yang buat saya setiap tahunnya bisa mencapai prestasi yang teman-teman juga bisa lihat di slide, di mana saya punya sebuah moto di dalam hidup saya punya sebuah prinsip, kalau saya mau melakukan sesuatu, saya serius melakukan sesuatu, saya harus lakukan yang terbaik. Jadi saat saya dulu jadi guru, saya akan jadi guru yang terbaik, dan saat saya memutuskan untuk berprofesi sebagai agen asuransi, saya akan jadi seorang agen asuransi yang terbaik. Nah, jadi saya juga punya quote seperti yang teman-teman lihat, you are stronger than you believe, you are greater than you know. Jadi sebenarnya di dalam diri kita sendiri, tanpa kita sadari sebenarnya kita itu sangat luar biasa. Tapi terkadang seringkali kita yang mengubur segala itu. Nah, kita luar biasa, tapi kita merasa, aku biasa-biasa aja. Itu yang sering sekali terjadi. Jadi saat itu, saya mulai di usia saya 23 tahun, saya join di bisnis asuransi ini, dengan segala 23 tahun Vina. Ya, 23 tahun saya join di sini. Ya. Jadi dengan segala kekurangan saya di usia 23 tahun saya terus belajar. Jadi saya itu nggak pantang menyerah, saya terus belajar, saya nggak bisa ini, saya belajar. Saya belum bisa ini, saya belajar. Saya belajar, saya coba. Jadi saya learning by doing. Jadi learning saya belajar, saya belajar saya coba. Hasilnya gimana? Selalu evaluasi. Nah, dan senang sekali di bisnis ini saya punya mentor yang begitu luar biasa,
yaitu ada Cirakna, ada Kotoni, ada Pak Huibing, dan teman-teman semuanya yang saling suportif. Jadi ini benar-benar komunitas yang sangat positif sekali, di mana saya seorang anak muda yang usianya 23 tahun saat itu, saya tidak dipandang sebelah mata di dalam komunitas saya. Mungkin saja kalau kita di luar sana, kita kerjanya di kantoran dan sebagainya, kita 23 tahun, alah kamu anak apa gitu, anak baru gede gitu ya. Tapi berbeda anak bawang ya, Vina, ya? Iya, anak bawang ya, nggak didengar biasanya kan. Tapi berbeda sekali di komunitas ini, di komunitas Mercy Agency ini, kita itu benar-benar semuanya itu difasilitasi. Saya ada ide seperti ini, saya kasih tahu kepada mentor-mentor saya, kepada leader saya. Mereka menilai dan mereka bilang, oke, kita jalankan. Jadi benar-benar kita itu sangat suportif sekali. Jadi nggak heran dari awal saya join, saya sudah melihat, mentor saya sudah arahin saya, bahwasanya apa saja yang bisa saya dapatkan di bisnis ini. Sehingga saya punya sebuah visi dan misi ke depan, oh saya mau capai ini dalam usia segini, saya mau capai ini dalam usia segini. Dan benar aja setiap tahun pencapaian saya itu terus meningkat. Kita lihat sendiri, setiap tahun saya mengulang prestasi yang sudah saya capai di tahun sebelumnya. Jadi saya itu punya gini, kalau misalnya tahun lalu saya capai segini, maka tahun depan saya harus capai yang lebih dari yang tahun lalu. Jadi saya itu berkompetisi dengan diri saya sendiri. Kalau saya tahun lalu saja udah bisa capai segini, pasti saya bisa tambah satu lagi prestasi. Nah, itu yang saya pegang hingga hari ini, dan mungkin teman-teman pasti dalam hatinya ya, saya ini kan sarjana psikologi ya, jadi saya ya ecek-eceknya ya bisa tahu nih teman-teman pikirnya apa. Sebenarnya nggak bisa ya, bukan paranormal. Nah, jadi pasti orang-orang pasti berpikir ya, lu ceritanya yang enak-enaknya aja. Apakah ada yang susahnya? Jadi sebenarnya ada. Jadi di tahun 2017 saya itu udah memutuskan untuk full time di Sekwis. Nah, saat saya full time di Sekwis, saya kan guru, jadi saya full time-nya mulai dari bulan 7. Karena bulan 6 masih ngajar ya, biasa selesai semester. Nah, bulan 7 saya memutuskan untuk full time, artinya saya nggak ada lagi gaji dari yang lain-lain. Jadi gaji saya, income saya benar-benar hanya dari Sekwis. Nah, saat itu saya benar-benar diuji, Chris. Saya diuji bulan 8, bulan 9, bulan 10, saya nggak ada closingan sama sekali. Oh. 3 Terus bulan apa yang Vina lakukan? Oke. Ya, 3 bulan berturut-turut itu saya nggak ada closingan. Tapi saya nggak ada closingan bukan karena saya nggak kerja loh, Chris. Bukan karena saya rebahan aja di rumah. Tapi karena saya benar-benar jalankan. Saya tetap cari orang, saya hubungi orang, semua saya lakukan. Aktivitas semua saya lakukan, tapi nggak ada hasil, nggak ada closingan. Nah, jujur aja, Chris, sebagai seorang anak muda, kita itu pasti labil ya. Anak muda itu labil, di mana kita bingung juga ya kan, pengeluaran tetap jalan. Sedangkan penghasilan minus ya kan, Chris kan? Saat itu. Iya, betul sekali. Nah, jadi saat itu saya sempat juga berpikir, apa mungkin ini bukan jalanku, Chris? Apa mungkin aku lebih cocok memang jadi guru aja. Orang udah 6 tahun jadi guru, udah zona nyaman, udah enak. Kenapa kok bodoh kali ya kok mau full time di sini gitu. Sempat terpikir seperti itu, Chris. Sempat berpikir apa nggak usah jalanin lagi ya, lanjut lagi ya. Karena nggak apa-apa, karena aku itu kan punya ini pengalaman sebagai guru yang cukup lama. Kalau hari itu aku bilang aku kembali kontak ke bosku atau kembali kontak ke kepala sekolah di sekolah lama, pasti mereka terima saya gitu. Tapi saat itu saya berpikir kembali, Chris. Why? Apa alasan saya bergabung di bisnis ini? Apa yang pertama kali di 2016 itu yang saya pikirkan kenapa saya mau join di bisnis ini? Karena saya melihat bisnis ini begitu luar biasa, bisnis ini ada prospek ke depan yang bisa mengubah hidup saya. Kalau hari ini saya kembali lagi menjadi seperti yang dulu, artinya saya ya kembali seperti saya yang lama. Tapi saya mau merubah hidup saya menjadi yang lebih baik. Saat itu saya berkomitmen pada diri saya akan terus jalan lagi. Evaluasi, coba lagi. Dan Chris, luar biasa Chris, di tahun 2018 itu saya capai, ternyata tahun itu adalah tahun terbaik saya, di mana saya mencapai sebuah impian saya jalan-jalan ke Eropa, Chris. Wow, luar biasa sekali, Vina. Saya berpikir, untung saya nggak jadi quit saat itu.
Kalau saya quit, Chris, saya nggak ke Eropa. Hari ini Nggak saya bisa tetap ke Eropa ya, Vina ya. Untung ya, kamu benar. tidak quit ya, Vina. Benar sekali. Jadi Oke. ternyata di balik tangga yang mungkin saat itu saya rasa stagnan, kalau saya Oke. terus jalan, saya terus gali lagi, ternyata saya bisa capai yang lebih hebat lagi. Dan itu pengalaman yang saya rasakan sendiri, tetap semangat, jangan menyerah. Gitu, Oke, luar biasa sekali Vina. Jadi Vina ini adalah teman seperjuangannya saya, mulai sama-sama di tahun 2016. Jadi saya kenal banget nih Vina. Vina ini sangat semangat dan pantang menyerah. Kalau goalnya itu tidak tercapai, dia selalu konsisten mengejar impiannya sampai tercapai. Makanya gak heran hari ini seorang milenial seperti Vina ini, belum usia 30 ya Vina ya. Usia berapa Vina? Boleh sekarang 27. Karena kan 27. awalnya 23, ya. 27 teman-teman, tapi dia sudah membuktikan bahwasanya dari bisnis ini dia bisa menghasilkan mobil pertamanya dan rumah mewahnya dari Sekwis ya teman-teman. Luar biasa sekali Vina. Saya doakan Vina tetap sukses terus ya. Oke, thank you Vina sharingnya. Oke, Ko William Aman, halo. Pertanyaan sama buat Ko William Aman ya. Nah, Ko William Aman, apa sih yang Ko William Aman lakukan sehingga sampai sekarang ini saya lihat setiap tahunnya Ko William Aman capai trip dan promosi level setiap tahun. Sekarang ini sudah menjadi kepala cabang ya, Ko ya. Apa sih yang Ko William Aman lakukan, Ko? Thank you, Christiana. Pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini mungkin teman-teman ya, coba dilihat track record saya itu bukan barusan gitu loh. Jadi kalau bisa dilihat itu challenge-nya untuk sekarang dan challenge-nya yang zaman tempo duelo itu beda banget gitu loh. Jadi sekarang duelo itu ya di Mercy itu udah bagus banget ya, on the track ya, sistemnya udah oke, leader-leadernya pun berkualitas semua. Istilahnya kalau yang ikut ya, tinggal teman-teman hari ini tinggal sign aja itu udah jalannya udah jalan tol, udah selesai gitu loh. Namun dulunya ya, bukan saya underestimate dulunya seperti apa, namun itu basicnya kenyataan. Karena ketika tim asal muasalnya mulai dulu ya, kita tuh bener-bener nggak ada pegangan gitu loh, nggak ada pegangan gitu loh. Dulu sistem nggak diterapkan, leader itu ogah-ogahan, istilahnya kita tuh harus survive sendiri gitu loh. Nah, di sini pas Vina pertama kali masuk ya, usia 23 itu tidak masalah gitu loh. Sekarang karena banyak milenial, bahkan teman-teman di sini semuanya milenial gitu loh, yang mendengarkan kan. Dulunya tuh yang milenial cuma saya. Bingung. Oke. Saya anaknya Kok Mami. mulai dari Jadi bisnis ini usia berapa kok? 24 kalau nggak salah. 24. 24 Oke, ya, 1 tahun luar lebih. biasa kok. Jadi 24 itu posisi di situ ya, yang di kantor itu kakak-kakak, cici-cici, om, tante-tante itu semuanya ya paling dekat itu 35 gitu loh. Jadi 10 tahun dari saya gitu loh. Jadi alhasil saya itu ya istilahnya seperti Vina bilang tadi anak bawang ya Vina ya. Saya kasih tahu anak bawang itu mahal loh, hati-hati itu jadi bisa orang jadi bagus. Mahal banget. Jadi kalau jadi anak bawang nggak usah takut gitu loh. Jadi dulunya kita itu duluan masuk ya, kita punya istilahnya peluang untuk sukses lebih gitu loh. Ya, teman-teman yang usianya 30 mulai berarti kan kita udah duluan 6 tahun ya. Harusnya kalau kita nggak lebih sukses dari mereka kelewatan gitu loh. Jadi dulunya itu kenapa bisa bertahan sampai sekarang ya, itu pasti ada jatuh bangunnya. Cuman saya mengakalinya seperti ini. Saya yakin ya, setiap orang itu berusaha maksimal. Ya, ketika saya berusahanya 1000%, teman saya juga ada yang berusaha 1000%. Namun yang namanya hasil itu ya Tuhan yang tentukan. Nah, pas kita setelah mengerjakan, kan ada yang namanya juara 1, 2, 3, 4 gitu loh. Juara 4 itu nggak usah bunuh diri gitu loh. Juara 5 nggak usah bunuh diri. Juara 1 juga nggak usah ngapa-ngapain. Karena kenapa? Itu bisa berputar gitu loh. Sometimes kita di atas, sometimes kita di bawah. Jadi pesan saya itu, dulu ya, saya cari yang sebantaran dengan saya gitu loh. Usianya mirip-mirip gitu loh. Mirip-mirip, tua 1-2 tahun, atau bagaimana yang, istilahnya saya masih bisa mengejar dia gitu loh. Kan dari posisi sama-sama muda gitu loh, sama-sama masih berusaha, saya cari rival. Ya, dari awal muasal cari rival itu, saya harus tahu, oh dianya bisa begini loh, MDRT, oh, dia bisa begini loh. Jadi saya kalau nggak bisa ngejar itu, saya ngejarnya dari mana? Dari leader gitu loh. Cari double platinum kalau teman-teman pada tahu. Jadi omsetnya mengimbangi, income-nya mengimbangi gitu loh. Mungkin keahlian dan nasib saya tuh seperti ini gitu loh. Kadang-kadang kan ada yang nasibnya berbeda ya, ada yang bisa jualannya besar, ada yang bisa make a deal, build team ya. Jadi ketika dia seperti itu, saya coba gitu loh. Setelah saya nggak bisa, saya coba lagi cari yang ini gitu loh. Selalu cari rival. Oh, tahun ini dia menang. Nggak bisa. Tahun depan saya harus menang lagi. Dan saya paling keselnya dulu ya, paling keselnya dulu tuh selalu ya, bahkan sekarang ya, yang cowok-cowok itu ya, hati-hati.
sekarang ya, yang di atas kita tuh semuanya cewek. Dulu saya pernah juara 5, juara 2 tuh di atasnya selalu cewek, nggak pernah cowok gitu, kesel. Kesel saya kenapa? Laki-laki loh, harga dirinya kalah dari cewek itu saya paling kesel gitu. Jadi ya itu satu, rival. Kedua, saya nggak boleh kalah sama cewek gitu loh. At least imbang. Imbang aja malunya udah 50% gitu loh. Jadi sampai sekarang saya selalu seperti itu. Teman-teman mungkin nggak tahu ya, saya rivalnya saya cari sendiri gitu loh. Dengan kondisi saya sekarang, usia saya sekarang ini, saya cari rival yang sepadan. Jadi rival itu kan berubah-berubah setiap tahunnya. Mungkin yang rivalnya kita, ada ya yang udah 3 tahun capai privilege, tiba-tiba tahun keempatnya dia melenceng, entah kemana gitu loh, drop gitu. Nah ini udah kalah gitu loh. Kita nyari lagi yang seimbang lagi. Bukannya berarti kita menang, kita selesai gitu loh. Kita harus cari lagi yang imbang lagi. Jadi supaya tahun depan kita akan selalu grow gitu loh, grow. Meskipun nggak grow, yang penting kita udah berusaha gitu loh. Jadi sampai sekarang itu sih tips saya, Christina. Oke, luar biasa sekali ya, Ko ya. Pasti Koko punya impian yang sangat jelas di Sequis ya, maka nggak heran. Koko sekarang ini sudah menjadi seorang kepala cabang milenial ya, Ko ya. Jadi Koko boleh tahu nggak usia Koko udah berapa sih? Coba. 30-an ya, Ko ya? 30-an. Belum 40. Wah, masih muda ya, Ko. Dan berprestasi. Beda tipis lah sama siapa? Ina. Sama saya, beda tipis. Tipisnya beda tipis atau beda tebal nanti prediksi sendiri. 10 tahun ya, Ko, ya bedanya ya. Ya, thank you Ko ya Mas Sarinya. Nah, ini saya punya pertanyaan terakhir nih buat Vina dulu ya. Nah, Vina, apa sih yang membuat Vina tetap eksis di bisnis ini, bertahan di bisnis ini? Boleh disaringkan, Vina? Ya, Chris, saya punya cerita masa lalu yang sangat-sangat touching, di mana saya dari sekolah, karena papa saya udah meninggal dunia saat saya kelas 4 SD, sehingga mama saya yang harus fight habis-habisan buat kami bertiga, saya 3 bersaudara. Jadi dari sekolah saja saya udah kerja, kalau enggak nanti susah sekolahnya. Nah, jadi saat itu saya sangat teringat sekali sebuah kisah, sebuah saat, sebuah momen, di mana malam hari, sudah jam 10 malam, saya naik motor, saya pulang, dan itu kehujanan. Hujan begitu deras, saya di motor itu sambil ngendarai motor, saya nangis. Saya nangis, kenapa? Karena saya merasa, kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya yang seusia ini, yaitu saat itu masih SMA, saya harus kerja sampai malam jam 10, harus kehujanan lagi. Gitu. Jadi saat itu saya berpikir, saya nggak mau hidup seperti ini lagi. Saya mau ke depannya, saya bisa punya hidup yang lebih baik. Dan saya mau nanti ke depan anak-anak saya tidak merasakan apa yang seperti saya rasakan dulunya. Begitu susahnya kehidupan di masa lalu. Nah, hari itu juga ada sebuah momen di mana hujan begitu deras, Chris. Hujan begitu deras, tetapi kondisinya sudah berbeda. Saya duduk di dalam mobil, Chris. Saat itu juga saya meneteskan air mata, Chris. Tapi air mata yang jatuh itu adalah air mata yang begitu bahagia, Chris. Karena saat itu saya sudah mewujudkan apa yang menjadi salah satu cita-cita saya, ingin merubah hidup saya yang begitu menderita dulunya. Sebenarnya nggak boleh bilang menderita juga ya, bersyukur juga karena ada hidup yang dulu itu, makanya ada saya hari ini gitu. Iya, betul sekali. Jadi saya begitu bersyukur saat itu berada di dalam mobil, hujan begitu deras, saya menikmati hujan itu dengan tetesan air mata yang penuh kebahagiaan. Hari ini kenapa saya bisa bertahan di bisnis ini? Karena saya sudah mendapatkan begitu banyak berkah dengan saya menolong orang lain. Dengan saya menolong orang lain, memiliki proteksi keuangan yang lebih baik, saya juga mendapatkan berkah yang begitu berlimpah dari Tuhan, sehingga hidup saya begitu berbeda dari dulunya, Chris. Jadi kalau hari ini, Chris, kamu suruh saya, Pin, lu gak usah lagi deh ke kantor, lu gak usah lagi deh jalanin bisnis asuransi ini, saya juga tetap akan jalani, Chris. Jadi sebenarnya motivasi terbesar adalah di dalam diri kita. Bukan siapa-siapa. Orang mau tolak kita berapa banyak, orang mau ini itu, orang mau cemooh kita, orang mau bilang kita bodoh atau apapun, itu tidak jadi masalah. Kalau kita punya motivasi yang sangat kuat di dalam diri kita untuk berubah hidup lebih baik. Itu saya setuju banget, Vina. Jadi di bisnis ini adalah bisnis kita sendiri ya, Vina ya. Jadi motivasi paling besar adalah di diri kita sendiri, Vina. Benar. Ya, luar biasa sekali, Vina. Saya setuju banget dengan Vina.
Thank you ya, Vina. Ya, Nah, thank you. Ko William Aman, pertanyaan yang sama kok. Jadi apa sih yang membuat Koko tetap eksis bertahan di bisnis ini kok sampai sekarang ini? Thank you, Christiana. Lagi-lagi pertanyaannya mantap banget ya. Saya jawabnya jadi berpikir ke mana-mana dulu gitu. Sorry ya. Pada intinya begini, saya nggak berpikir untuk berbohong. Ini adalah jujur-jujurnya ya. Ketika teman-teman bayangkan ya, teman-teman baru awal join di kemari, diajak oleh teman-teman ya, udah dengerin kita menceritakan kisah dari awal, yang sedih juga ada, yang senang juga ada, yang nangis bahagia final juga ada, ya kan? Thank you Vina, mantap sharingnya. Namun saya kasih tahu satu hal, ketika teman-teman mulai dari hari ini dan ke depannya gitu loh, 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, ketika teman-teman bisa merubah hidupnya teman-teman ya, tidak ada yang namanya patokan itu kaya dan tidak gitu loh. Jadi standar kita sekarang itu berubah gitu loh, 10% kah, 5% kah, istilahnya growing ya, berubah menjadi yang sesuatu yang lebih baik. Nggak usah menjadi sesuatu yang luar biasa juga tidak perlu, namun menjadi sesuatu yang berbeda dari hari ini menjadi lebih baik. Ya, itu adalah salah satu alasan kenapa saya tidak mungkin hengkang dari asuransi. Karena dari asal muasalnya, yang dulunya saya benar-benar blank ya, benar-benar blank itu sebelum saya join itu benar-benar tabungan saya nol ya. Itu untung nggak minus ya, karena saya arrange banget supaya kalau bisnis ini kolaps ya, saya nggak bakal ngutang gitu loh. Jadi saya selalu kalau bisnis ya, saya bayar bond itu on time. Ya, seperti sekarang kalau saya bayar kartu kredit itu tanggal 25, saya tanggal 15 saya udah standby duit gitu loh. Jadi saya ngutang ketika saya ada uangnya gitu loh. Bukan ngutang ketika nggak ada uangnya dari dulu. Jadi saya usahakan itu nol, namun nol kan mau ke depannya melangkah kan perlu duit ya. Ya, itu pertama kali dalam hidup saya, di saat saya sudah bisa dapat uang, saya meminjam uang kepada mami. Itu pertama kali sampai sekarang. Udah itu nggak ada lagi gitu loh. Dulu saya ingat saya pinjamnya 1 juta. Mami, saya perlu dong duit gitu loh. Kan nggak mungkin saya minjam lagi ke siapa-siapa. Minjem 1 juta. Alhasil dalam seminggu terjadi closing segala macam. Closingan itu 9 juta kali 2, kalau hitungannya jadi 18 juta. Jadi saya udah bisa balikin gitu loh. Jadi 1 juta itu cuma batu loncatan. Dan sebetulnya saya nyesel banget kenapa hari itu saya harus minjem 1 juta. Harusnya saya sekarang memberikan miliaran pada mami harusnya. Jadi itu jadi 1 juta itu jadi pecutan bener-bener gitu loh. Harusnya nggak boleh terjadi karena saya anak laki-laki yang pertama gitu loh. Dan dari awal muasalnya ya, jatuh bangun dapat ini dapat itu ya, dari apapun itu, dari aset ya, kita bicara aset, teman-teman pasti tahu deh asetnya apa aja gitu loh yang bisa didapat, yang besar-besar gitu. Sampai sekarang ya, dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, dan berapa, dan bertukar itu, dan sesuatu itu selalu bertambah. Dari segi tabungan selalu bertambah gitu loh. Melejit gitu loh. Ya? Pastinya melejit gitu loh. Pastinya melejit. Jadi teman-teman kalau konsisten di sini ya, di awal mulanya tuh saya bilang ya, nggak ada yang namanya gampang. Yang gampang itu cuma dapat yang Rp10. Kalau mau susah Anda dapat Rp1 juta, pilih sendiri gitu. Kalau saya mau yang susahnya gitu loh. Saya mau dapat 1 juta dan 10 juta dan 100 juta dan miliaran seperti Vina. Saya nggak mau yang gampang-gampang yang hasilnya kecil gitu loh. Saya nggak mau gitu. Jadi kalau saya susah di sini, saya udah tahu challenge-nya. Jatuh, bangun lagi gitu loh. Jadi udah dapat ya. Christian tanya sama saya, apa yang membuat saya bertahan? Udah dapat semuanya loh. Bingung. Kalau saya bilang saya nggak mau di sini, berarti semalamnya saya jatuh gitu loh. Hilang ingatan, amnesia, bingung. Siapa William Aman? Hari ini saya nggak mungkin bicara lagi gitu loh. Ya, impossible gitu loh. Saya istilahnya denying gitu loh, menyangkal apa yang sudah ada gitu loh. Kan nggak bagus ya menyangkal ya. Kita harus benar-benar sharing pada teman-teman bahwasanya benar-benar bisnis ini bagus gitu loh. Dan satu hal yang pesan dari orang tua saya, ya, dari mami khususnya, kamu di sini ya, mau dapat 10 juta, mau dapat 100 juta, itu urusan kamu ya. Tapi yang paling bagus itu kamu kalau bisa ya, istilahnya teman-teman ikut masuk ya, dari kondisi hidupnya yang misalnya levelnya segini, kamu harus bisa jadi begini gitu loh. Kalau dia bisa merubah hidupnya, itu baru namanya berhasil gitu loh. Jadi ada beberapa teman-teman, rekan-rekan yang mengikuti polanya ya, polanya kita bekerja, sistemnya ada yang dalam 8 bulan sudah bisa beli mobil, ada yang dalam 1 tahun lebih udah beli mobil baru gitu loh, yang udah beli rumah dalam 3 tahun ya, itu kan berbeda-beda ya, berbeda-beda siklusnya. Namun kehidupan mereka itu udah berubah gitu loh, berubah dari yang sebelumnya belum mengenal kita jadi berubah. Nah itu kita nggak ada minta apa-apa. Saya senengnya dalam hati gitu loh, berarti oke lah, dia berhasil gitu loh. Jadi kalau mau jadi, ya kuncinya itu kalau mau jadi ya, saya pesan leader yang bagus itu adalah ketika timnya kamu sukses, bukan kamunya. Oke, luar biasa Ko William Aman. Thank you Ko William Aman. Pastinya Ko William Aman dari 1 juta jadi 1 M ya Ko.
Bahkan lebih ya kok, Bener maka Ko sekali, William tetap bener sekali. bertahan di bisnis ini ya Harus, kok ya. harus. Oke, thank you Ko William dan Vina sharing yang Thank you. sangat luar biasa Thank you, dan Chris. sangat menginspirasi sekali. Oke, terima kasih ya. Nah, saya Thank you doakan semuanya. semoga Vina dan Ko William selalu sehat dan tetap Sama. semangat, sukses terus di Yeay. bisnis servis ini. Oke, Yes. thank you. Nah, teman-teman sudah dengarkan kiat-kiat sukses mereka. Nah, untuk menjadi seorang konsultan asuransi jiwa servis, mengapa tidak teman-teman? Karena kita di sini mewakili perusahaan asuransi terkemuka